Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah kabar gembira yang akan segera menghampirimu sebentar lagi. Kira-kira kabar gembira apa yang akan datang kepada kamu dalam hidupmu Sagittarius? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Dan maaf agak berisik, anak saya seperti biasa dia lagi bermain ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian, dan maaf atas ketidaknyamanannya ya. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius, berikan energimu. Ini pesan semesta untuk kebahagiaanmu. Terimalah kebahagiaan ya. Karena kita juga kalau sudah disediakan ya. Ini kan ibaratkan gini, kebahagiaan ini sudah disediakan untukmu, tinggal kamu mau nerimanya tidak. Kembali lagi pada dirimu. Iya kan? Benar kan? Macam contoh, kamu mau pilih rumah atau contohnya mau pergi keluar lah. Ya, pasti kan ada tujuannya. Kamu sudah disediakan tujuan ke toko, tujuan ke pasar, atau tujuan ke em, contohnya minimarket ataukah ke mall. Itu kan pilihan. Nah, itu sekarang kamu mau pilih yang mana gitu. Ya, ke arah mana. Sekarang nih sudah ada pilihan-pilihannya ya. Jadi kamu mau menerima tidak gitu ya. Menerima berarti action gitu, ada tindakan ya, dimana hatimu harus memang plong supaya bisa menerima berkat itu ya. Jadi kabar gembira apa ya, nanti kita lihat. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Sagittarius, Sagittarius, Sagittarius. Oke, kabar gembira pertama. Saya ambil 3 kartu. Di sini ya ada Five of Swords, ada The Empress, dan ada Six of Pentacles. Wow. Saya lihat di sini untuk kabar gembira pertama ya, ada beberapa orang-orang yang mana mungkin dulu menjahatimu, mencurangimu, ataupun mungkin memandang enteng kamu atau menyakitimu ya. Sekarang dia melihatmu jauh lebih baik ya. Kondisinya mungkin dia kemarin ya menghinamu karena kamu gak punya apa-apa ya. Saya lihat sekarang dia menghormatimu ya. Atau kedepannya ini bisa sudah terjadi atau bisa akan terjadi ya. Jadi kamu nggak usah takut seperti kemarin. Wah, Kak Ica kemarin itu serem-serem ya, saya harus khawatir, saya harus berjaga-jaga. Ini nggak usah, ini kamu terima aja, bilang bersyukur, saya mau terima gitu aja ya. Saya mau terima berkat semesta, saya mau terima berkat Tuhan untuk diriku ya. Jadi diaminkan ya supaya cepat datang. Ini sudah ada loh. Jadi dalam artian gini, kabar gembira ini, orang ini akan datang meminta maaf ya untuk dirimu, dia akan menghormatimu. Orang-orang yang mungkin pandang enteng kamu dulu, Sagittarius. Wah, Sagittarius gak punya kerjaan. Wah, Sagittarius gembel. Ini contoh ya. Biasa kan seperti gitu. Karena apa? Dia memandang harta. Hanya duit, dan duit. Supaya harga diri orang up. Ini ada orang yang memang cuman orientasinya tuh uang aja. Bahkan mungkin nanti dia datang kepada kamu untuk pinjam uang. Ya, tetapi saya lihat di sini dia lebih menghormatimu dulu.
ya. Dia memberikan beban untukmu, dia pergi, ya. Ataupun mungkin kondisinya karena kamu tidak mempunyai apa-apa sehingga mereka pergi. Dan akhirnya mereka menyesali dan ingin, ada beberapa yang mungkin sudah minta maaf, ataupun ada yang sudah datang ingin silaturahmi, ya. Dia melihat kamu sudah jauh lebih baik kehidupannya saat ini, Sagittarius, sehingga mereka datang kepadamu. Ya, setidaknya silaturahmi dulu. Besok baru minjam, besok minta tolong. Kenapa? Karena dia melihat kamu sudah lebih baik. Yang dulu mungkin dia bilang, Sagittarius bisa apa? Resign dari tempatku, kamu bisa apa? Ternyata kamu bisa, mampu. Bahkan kamu dengan usahamu sendiri. Ya. Jadi jangan berpikir negatif terhadap dirimu. Wah, semesta nggak adil. Semesta adil, dia akan mengangkatmu, mengangkat derajatmu. Ya, jadi berpikirlah positif, berpikirlah yang bahagia-bahagia, jangan yang negatif, ya, supaya kamu memancing energi positif itu masuk dalam dirimu. Dan jadilah berkat buat orang lain juga. Karena saya lihat di sini kamu akan banyak memberi, ya, dari sedikit dari kelebihanmu, ya, dimana penuh dengan sukacita. Dan saya lihat juga di sini karma baiknya ada, ya, dimana kalian mungkin kemarin sudah bersedekah, ya, atau memberi. Saya lihat Tuhan akan memberikan, atau semesta akan membuat jalanmu lebih mulus, terutama dalam karir dan finansial. Jadi jangan berpikir negatif. Wah, kemarin saya kok terpuruk, hari ini saya terpuruk, ya, karena semesta mau kamu menabur dulu, ya, gali tanahmu dulu, berusaha dulu untuk menggemburkan lahanmu, tanahmu, ya, tanam benih yang terbaik supaya hasil kedepannya juga bagus, ya. Dimana digemburkan itu berarti mentalmu yang harus kuat, fisikmu juga harus kuat untuk action. Hasilnya pasti akan bagus. Kenapa? Karena kalau kita bicara perjuangan kan harus bicara fisik dan mentalnya harus kuat. Kalau tidak, ya cepat kalah ataupun lelah. Belum bertanding sudah kalah mental, belum bertanding udah capek duluan karena tekanan, badan kayak serasa kaku. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepadamu, jangan takut. Orang-orang yang pernah mungkin, ya, membuatmu terluka, tidak pandang kamu, ya, atau bahkan mungkin merendahkan sampai keluargamu juga, orang tuamu, ya, kamu akan bisa mengangkat derajat keluarga, Sagittarius. Perlahan-lahan, ya, keuanganmu akan membaik. Dan mungkin sekarang kamu sudah merasakan, setidaknya sudah lebih baik dibandingkan kemarin. Ada beberapa yang saya lihat sudah, dan ke depan akan jauh lebih baik lagi. Jangan takut. Ini terutama dalam keuangan. Mereka akan menghormatimu. Kenapa? Karena orientasinya kan uang. Ya, mereka cuma lihat harga diri orang itu dari harta. Padahal dia tidak lihat dari yang lainnya. Tetapi saya lihat di sini mereka akan melihat kamu pertama dari kualitas dirimu dan akhirnya uangmu. Ya, jadi kabar gembiranya kamu akan dihormati. Wah, dihormati siapapun. Ya, kamu tidak gila hormat, tapi kamu dihormati. Yang lain, mungkin dulu kamu gila hormat, ya. Kalau sekarang, ya, nanti ke depannya kamu ya sudah, ya, kalau kamu bilang saya jelek silahkan, kamu bilang saya jahat silahkan. Yang penting saya tidak pernah merasa berbuat jahat kepada orang lain. Ya, jadi kamu sudah gak mau urus orang lain, kamu mau urus dirimu sendiri. Ya, menjadi pribadi yang baik. Orang mau bilang kamu jelek ataupun jahat, kamu gak peduli. Yang penting kamu tahu bahwa saya tidak pernah menjahati atau melukai orang lain. Seperti gitu, ya. Jadi kamu lebih membahagiakan dirimu dan orang lain akan lebih menghormatimu. Oke, kita lihat nasihat kabar gembira yang kedua. Ya, kita lihat ada 3 kartu saya sudah ambil. Di sini ada 5 of Cups. Ada juga 10 of Pentacles dan ada the Tower. Wah. Di sini ya ada kehancuran, ya. Entah di mana orang ini berbuat curang. Ya.
Jadi mungkin mereka dulu merasa membuatmu kayak macam kalau di dalam bisnis ya, seolah-olah Sagitarius kamu itu nggak bisa apa-apa ya. Terus juga mungkin mereka tidak, pokoknya intinya tuh kayak macam mereka tuh menyakitimu ya. Kamu mungkin dari tata bahasa atau tindakan ya, kamu selalu salah dan salah. Terus gaji kamu juga mungkin tidak tidak diperhitungkan ya, ataupun kesejahteraan lah, entah tunjangan, bonus ya. Ada saya lihat di sini orang yang semena-mena terhadapmu, akhirnya dia hancur. Ataupun mungkin kalau dibilang di sini ya, maaf, bukan berarti saya mau menyebar kebencian kepadamu. Ada beberapa yang mungkin tidak menafkahi ya, ataupun mungkin ini bicara masalah keserakahan soalnya ya. Jadi dia mengambil milikmu ya, akhirnya dihancur sendiri. Ini kita bicara bukan kok Ica kabar gembira tapi kok kok negatif ya, kayak macam orang lain, kita tertawa di atas penderitaan orang lain. No, ini karma dia, bukan penderitaan kita ini penderitaan, ibaratkan karma dia di mana pernah membuatmu terluka, pernah mencurangimu dan atau bahkan mencampakkanmu. Kita bukan lihat dari sisi negatifnya ya, kita lihat dari sisi positifnya. Kabar gembira, memang judulnya kabar gembira, tetapi setidaknya ada apa ya kalau dibilang positifnya gitu, bahwa kita jangan semena-mena pada orang lain, karena kita punya kehidupan tidak mungkin begitu terus ya. Jadi ambil dari positifnya saja, karena ini kartunya terbuka walaupun mungkin kondisinya bukan di dirimu yang terjadi tetapi di orang lain, tetapi mungkin sakit hatimu ataupun mungkin luka batinmu setidaknya sedikit-sedikit bisa terobati. Karena apa? Kamu merasa Tuhan, artinya mungkin selama ini kamu merasa bahwa kok Tuhan itu tidak adil pada aku, tapi sekarang kamu kedepannya kamu akan tahu bahwa ternyata Tuhan itu adil, cuman saya kurang sabar ya. Artinya ya waktu yang berbicara. Saya lihat di sini sakit hatinya luar biasa Sagitarius. Mungkin kamu didepak ya, kamu udah nggak produktif, kamu pergi aja, saya nggak peduli kamu. Nanti digantikan dengan karyawan-karyawan yang lebih produktif, yang tukang cari muka, ini contoh. Ataupun mungkin pasanganmu nggak nafkahi, habis kamu sudah berjuang habis-habisan sampai kamu sudah nggak ada apa-apa, malah kamu diusir, dicaci, dimaki. Saya lihat dia juga kekurangan ekonomi kok. Ini lebih ke finansial ya, atau dia hancur karena ego dia, dan ya karena uang. Karena orientasinya kan uang dan uang. Ini kok kenapa uang semua ya? Kok dari kemarin uang terus ya Sagitarius? Sagitarius. Kemarin itu bicara tentang keuangan ya, tapi memang saya lihat di dua kenapa saya bilang di sini kartunya keluar uang semua, dari ada beberapa kali saya readingan ya. Itu karena memang di 2024 ini tahun Sagitarius loh. Jadi Sagitarius, kalau kamu tidak mengambil kesempatan ya, ini kesempatan ini setiap tahun itu belum tentu ada. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan. Kenapa? Karena tahun ini kamu akan dipermudah semesta, apalagi dalam karir. Ya, ibaratkan gini, aduh saya mau dapat 5 juta ya, yang mungkin kamu kerja 5 juta itu harus 24 jam baru kamu dapat 5 juta. Ini contoh ya, ibaratkan kamu kerja gaji UMR tambah lagi dengan lembur, jadi ngoyo-ngoyo gitu, capeknya luar biasa untuk dapat 5 juta itu gitu ya. Tetapi ternyata dengan cuman 12 jam kerja aja atau 8 jam kerja aja sudah bisa dapat 5 juta. Nah itu dipermudah, tetapi tetap juga kita harus bertindak, ada action, bukan duduk diam di tempat semesta akan memberikan kamu 5 juta, nggak ada. Tetapi dipermudah, ini bicara permudah ya, bukan keajaiban atau mujizat, itu beda lagi. Kalau keajaiban mujizat itu berarti kamu nggak pikirkan, kamu nggak inginkan, tiba-tiba jereng ada. Kan itu keberuntungan kan, langsung tiba-tiba jereng ya. Ini kita bicara dipermudah, macam contoh jalan yang berliku, tiba-tiba kok jalannya lurus ya, nggak ada belokan-belokan, ataupun mungkin nggak ada hambatan. Nah itu makanya saya bilang, untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik maksimalkanlah dari sekarang. Jangan sampai sudah tutup tahun ternyata bukan hoki Sagitarius lagi, mungkin hokinya di kesehatan. Ini kan setiap tahun itu kan beda-beda.
hoki-hoki dari zodiak. Nah ini lebih ke karir. Makanya saya bilang kalau kamu mau mendapatkan banyak uang saat ini ya action. Kamu mau mendapat berapa? Sekian. Oke, targetnya sekian. 1 bulan harus punya berapa? 1 hari harus punya berapa untuk bisa mendapatkan target sekian. Oke, action. Kerja apa yang bisa dapatkan sekian? Gitu kan? Kita action dari sekarang. Nah ini, ya. Jadi orang itu hancur karena ulahnya sendiri, ataupun mungkin ada yang tidak minta maaf kepadamu dan akhirnya mereka sendiri yang hancur, ataupun bagaimana ya. Ada beberapa mungkin yang macam contoh ya, cerita-cerita kamu yang jelek, tapi akhirnya orang tahu bahwa oh ternyata bukan bukan si A yang salah, ternyata kamu gitu, orang yang mencerita-ceritai, yang dirinya yang mencerita-ceritai. Jadi ada tekanan mental. Makanya saya bilang di sini ada Tuhan memberikan kamu keadilan, ada keadilan di sini, ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu punya uang ya, mereka ambil, tidak dibalikin, ya, atau dicuri, atau mungkin ditipu, ya, tapi akan balik. Yang penting kamu ikhlas tuh, kamu ikhlas untuk menanam koin-koinmu, ya. Jadi hidupmu jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang pernah menjahatimu dulu. Dia akan jauh lebih terpuruk tahun ini. Nah itu ada keadilan untukmu, ya. Oke, dan yang berikut terakhir ketiga, ya, kita lihat Wheel of Fortune, terus di sini Ace of Swords dan Nine of Cups. Wah, saya lihat di sini impianmu akan bisa terwujud satu persatu. Mungkin kamu ingin punya properti, mungkin kamu ingin punya mobil, mungkin kamu ingin punya apa ya, ini bicara aset ya, cita-cita ya. Saya mau pergi ke kampung ya, mau beli sawah, bisa. Saya cita-citanya tahun ini mau kumpulkan duit banyak dan saya mau investasi logam mulia, bisa terwujud ya. Ini bicara tentang impianmu, tetapi berupa aset. Apa ya, bukan aset juga ya, pokoknya benda gitu. Pokoknya ya entah aset entah benda, yang penting kamu inginkan. Makanya tadi saya bilang, kamu mau beli mobil bisa terwujud. Makanya dari sekarang tuh menabung tuh, ya, berjuang untuk menabung, untuk bekerja, untuk mengumpulkan apa yang dibilang cawan-cawan ya. Cawan-cawan tuh sama saja energimu, yaitu duit, ya. Dimana wawasanmu akan berkembang, kamu akan berusaha untuk bisa lebih tidak di zona itu aja. Jadi kamu mungkin kalau dibilang kamu punya sumber-sumber keuangan itu terbuka gitu, sumber mata air itu kan, kelimpahan air itu semua langsung, ada mata airnya terbuka di sini, mata air terbuka. Jadi kalau macam contoh kamu usaha ini ada bisa berpenghasilan, usaha yang satu bisa berpenghasilan. Jadi bukan satu usaha saja. Ataupun mungkin kondisinya kamu jadi karyawan, kamu bukan hanya mengandalkan gaji karyawan, gajimu saja, tetapi mungkin kamu akan sambilan kerja, ataupun mungkin kamu ada freelance gitu. Mungkin kamu nyanyi, ataupun mungkin kamu bantu orang, akhirnya dapat duit, ya. Jadi seperti gitu ya, yang akan kamu dapatkan ya. Ada keadilan, ada penghormatan, dan apa yang kamu impikan bisa diwujudkan. Nih, ya. Ini karir semua ya. Bagus ya Sagittarius. Semoga resonate, dan saya mau ambil satu kartu ya, pesan semesta untukmu. Kita lihat, Ten of Wands tuh. Tetaplah tekun, karena kunci keberhasilan adalah ketekunan dan keyakinan. Ya, yakin kita bisa mampu angkat sendiri ini beban-beban. Walaupun sendiri, yakin mampu, yakin bisa sampai di tujuan. Ya, dan tekun. Ya, jangan Senin Kamis ya mager-mageran. Nggak akan bisa kalau kita mager-mageran. Ingat, semesta mempermudahmu saja, bukan apa dibilangnya? Bukan apa dibilangnya duduk diam. No, tuh lihat ya. Dia mengangkat benda berat, walaupun berat tapi jalannya mulus rata ya, nggak tanjakan. Jadi ya tetap action, tetapi nyantai gitu, tidak ada halangan, tidak ada halangan rintangan. Jadi untuk bisa mewujudkan ini ya, untuk dia bisa mencapai satu tujuan, ke rumah-rumah ini untuk kayu, untuk angkat kayu nih ya, entah mau dikasih kayu bakar kek atau apa kek ya,
jalannya mulus. Makanya saya bilang kamu akan dipermudah jalanmu. Jadi action, cepat. Jangan besok ada lika-liku pusing ya tahun depan. Jadi jangan tahun ini Sagitarius jangan malas-malas. Kamu malas-malas rugi. Ingat waktu dan kesempatan tidak akan terulang lagi. Mungkin kamu tunggu harus ya 10-20 tahun lagi baru kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk dipermudah, karena masing-masing tahun itu beda-beda. Makanya action lah sekarang. Kamu mau jualan apa aja, jualan online kek, yang penting jangan gengsi. Memang ada tantangannya, tetapi itu yang akan membuatmu maju. Tapi ingat kamu dipermudah ya. Jadi macam contoh, apalagi teknologi ya, gunakan itu. Jangan gengsi. Semua sudah ada untukmu, tinggal kamu kelola aja. Jangan gengsi-gengsian. Ingat, yang bikin kita miskin itu adalah gengsi kita. Ya. Jadi jangan gengsi-gengsian Sagitarius. Daya juang kamu harus tinggi, ya. Dan yakin, percaya kamu bisa, ya. Semua ini akan terjadi. Mungkin kalau dibilang, kalau seandainya Kak Ica, apa tahun ini? Ya bisa, tetapi saya lihat di sini uangnya. Mungkin akan di akhir atau di awal tahun kamu bisa mencapai itu. Karena kan dalam artian contohnya kamu menabung dulu. Makanya saya bilang dipermudah ini kan berarti kamu masih ibaratkan menggali tanahmu. Kalau kamu mau mendapatkan buah yang hasil kan menabur baru menuai kan. Ya ini kamu gali tanahmu dulu, menggemburkan, kasih tanah yang subur, terus tanam benih. Itu kan perlu waktu. Nah, seiring waktu pohonnya tumbuh, kamu tinggal memanennya. Nah ini ya. Jadi dipermudah. Jadi sudah dikasih tanah yang lapang, tinggal kamu gali tanah yang nggak ada rumput-rumputnya, tinggal kamu gemburkan. Gembur juga tanahnya bagus, digembur nggak keras, nggak kering. Nah ini itu yang dipermudahnya seperti gitu. Terus kadar airnya mungkin banyak, nggak lembab sekali, nggak kering sekali. Nah itu contohnya seperti gitu. Ya jadi action lah Sagitarius, jangan menyanyiakan waktu dan kesempatan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, kabar gembira untukmu ya, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.